jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ini dia 10 tanda kita mencintai Allah. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas ya, salah satunya kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita dengan ikhlas mengajarkan ilmu agama. Nah selanjutnya kira-kira apa kita akan bahas lagi, tapi saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai jamaah meninggal usai zikir sehabis sholat subuh. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Subhanallah. Sebuah apa ya, akhir yang sepertinya diimpi-impikan semua umat Islam. Tapi itu tidak bisa kita atur, itu rahasia Allah. Betul. Mana kita meninggal, kapan dan bagaimana rahasia Allah. Cuma bisa diprediksi. Yeah. Semakin besar peluang, semakin besar kemungkinan gol itu, semakin banyak tendakan. Jadi kalau semakin banyak sering di masjid, semakin besar peluang mati di masjid. Nah itu dia, Masya Allah, baik. Ustaz Syam, nah ini selanjutnya nih, katanya tanda-tanda kita mencintai Allah itu adalah dengan rutin berzikir. Masya Allah. Tapi banyak juga kan Ustaz Syam yang udah berzikir ratusan ribu, bahkan sampai wah udah banyak banget gitu. Tapi kita bisa tahu bahwa zikir kita itu diterima atau Allah tuh gimana sih? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, tabi guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Mikdad serta jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28-29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Cinta hendaklah memiliki tanda. Percuma orang yang mengatakan aku mencintaimu, tapi apa tandanya? Apa buktinya bahwa engkau mencintaiku? Maka dikatakan tanda selanjutnya orang yang mencintai Allah adalah orang yang senantiasa berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Bukti cinta seseorang kepada yang dicintainya adalah sering-sering menyebutnya. Banyak orang tua yang selalu menyebut-nyebut anaknya. Anakku itu begini, anakku itu begini. Bukti cinta. Kenapa? Dia cinta sama anaknya, dia sebut-sebut anaknya. Ada orang cinta sama orang tuanya, dia sebut-sebut terus orang tuanya. Dulu bapak aku begini, dulu mama aku begini. Ada orang cinta sama gurunya, guru saya begini, ustadz saya begini, syekh saya begini. Kenapa? Bentuk cinta. Rasulullah SAW dicintai, sering menyebut-nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan salawat ke atasnya. Lalu ditanyakan, apa tanda orang yang cinta sama Allah? Senantiasa menyebut-nyebut Allah, berzikir. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, dan zikir-zikir selainnya. Lalu apa ciri ataupun tanda diterima cintanya, diterima zikirnya? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pertama adalah orang yang diterima amalnya sama Allah itu salah satu cirinya adalah dia bisa menikmati amal itu. Dia nikmati amalnya. Ketika dia berzikir tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa bosan. Dia buka Al-Qur'annya tidak ada rasa bosan membuka Al-Qur'an, berarti baca Qur'annya sedang diterima sama Allah. Dia sedang berzikir, dia tidak ada rasa aduh kapan sampai 100, kapan sampai 1000, kapan sampai 20.000. Berarti kalau dia masih menghitung-hitung daripada zikirnya kapan nyampe, dia belum menikmati, belum diterima. Tapi kalau sudah menikmati, ya Allah, kalau udah 100, aduh masih pengen sampai 1000 masih pengen sampai 10.000, berarti ciri diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang diterima doanya oleh Allah, amalnya, zikirnya adalah di dunia ini tidak ada khawatir, tidak ada sedihnya.
Jadi tertimpa musibah dia merasa bahwasanya itu adalah tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, kalau kau mau mengukur kau sudah cinta sama Allah atau belum, maka lihat bagaimana ekspresimu ketika mendapat nikmat dan bagaimana ekspresimu ketika mendapat musibah. Kalau kedua ekspresinya sama, berarti kau sudah cinta sama Allah. Waduh, ya Allah, ini yang susah. Karena biasanya kalau dapat musibah, ya Allah, Allah nggak sayang nih sama aku karena kita dapat musibah. Padahal kalau orang yang udah cinta sama Allah, dapat musibah juga Sama-sama karena sama dari yang dicintai. ya Allah, ini keren nih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, sebelum saya kasih kesempatan untuk jamaah bertanya sama guru-guru kita, sekarang saatnya Ustadz yang mau tanya sama jamaah nih. Ustaz bertanya, kami siap jawab. 1, 3. Ustaz bertanya, Kami siap jawab. kalau begitu. Sini sudah Ustadz. Mau bertanya kemana Ustadz? Ah, siap Ibu, langsung Ibu. Ibu berdiri. Dengan ibu siapa? Hidayati. Hidayati. Bu Hidayati. Atau ibu turun? Soalnya nggak kelihatan. Ah, boleh Bu. Sini Bu. Hati-hati Bu. Ya. Ibu Hidayati, Ya. gimana? Kalau melihat ada teman kan suka gosip, suka ini, suka itu. Tiba-tiba rajin ibadah tuh. Gimana? Alhamdulillah dong. Mantap Bu, alhamdulillah. Ya dong, alhamdulillah. Tapi nggak kaget. Enggak. Biasa. Kenapa habis? Ya. Kan biasanya dia jahat, julid, tukang gosip. Tiba-tiba kecek-kerucek apa? Kercek-kercek. Kucuk-kucuk. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Lipat. Ya cuma makanan Ustaz. Tiba-tiba dia langsung rajin sholat. Gimana tuh Bu? Iya baguslah begitu. Benar Bu, keren Bu. Jangan terpancing Bu, bagus Bu. Baguslah, bagus. Kan? Bagus ya? Ya Allah, kayaknya saya salah orang-orang ya. Orang. Baik Ibu. Makasih, Bu. Ibu terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali Bu. Ternyata ibu ini bagus orangnya. Bagus, tidak terpancing. Karena dialah pelakunya. Tanda seorang mencintai Allah ketika dia senang melihat orang lain menyebut nama Allah dan dekat dengan Allah. Dia senang. Hilang irinya, hilang kedengkiannya. Maka orang yang baik itu adalah senang melihat orang melakukan kebaikan. Mana tepuk tangannya? Kayak ibu itu. Senang kan Bu? Senang dia. Apalagi ketika orang tanda cintanya kepada Allah, apa? Senang melihat orang menyebut Allah, senang dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Mendukung orang-orang yang menuntut ilmu, yang lagi ibadah. Dia dukung. Pembangunan masjid dia dukung. Mendukung dia. Termasuk ada majelis Al-Anwar, dia dukung. Ada majelis-majelis ilmu, dukunglah. Kata Nabi kalau kau tidak bisa mengajar, menjadilah pendengar, belajar. Kalau tidak bisa belajar, menjadilah pendengar. Kalau tidak bisa mengajar, belajar, mendengar, menjadilah orang yang mencintai, mendukung. Bib, kayaknya setiap Rabu ya ada pengajian Majelis Al-Anwar. Bisa nggak saya kirim kue 2.000? Bisa. Oh gitu kan? Itu contohnya. Karena dia tidak bisa hadir, dia dukung lewat materi dan sebagainya. Itu bukan malah melarang. Gak usah datang, gak usah ada pengajian gitu, gak usah datang. Bikin habis waktu. Gitu. Usah, ini bahaya ini. Nah, harusnya kita dukung. Apalagi kalau bisa ikut mendakwai. Ikut mohon maaf tanpa menggurui. Hanya mengingatkan kita yang menyiarkan kebaikan itu. Makanya tidak gampang orang menjadi ulama. Tidak gampang jadi ustadz. Harus ada kepedulian, kepekaan. Dia merasa aduh aku tidak senang kalau ada orang tidak ingat Allah. Ada namanya apalagi kepekaan sosialnya tinggi. Bu, yang mana ustadz di sini? Nggak ada. Sini semua jamaah. Ini ustadznya. Lihatlah ini ustadznya. Masya Allah. Ini Pak Ustadz. Walaupun disembunyikan yang mana ustadznya, saya tahu. Kelihatan ya. Karena kelihatan tingkat Satu frekuensi. Iya.
Ustadz itu ada memiliki sikap kepekaan. Wah, Rasa-rasanya kalau tidak orang sholat. Ya Bu ya, ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk tepuk Ustadz. tangan dulu Pak Ustadz. Terima kasih sudah hadir di sini ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa Pak Ustadz? Wah, Ustadz Wahid. Masya Allah. Dia memang satu. Oh. Baik. Ustadz Maulana terima kasih ya penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Gimana Bu, deg-degan gak Bu ditanya sama Ustadz? Deg-degan, jawabannya cuma iya sudah. Ya Allah. Untung Ustadznya gak bingung ya. Di luar prediksi. Baik, Masya Allah. Jamaah, sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Waduh banyak sekali sebelah sini, tapi sepertinya Ibu yang sebelah sini duluan nih. Ibu silahkan Bu, namanya siapa dari mana Bu? Kenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pada Habib Muhammad Syihab. Oh, Habib Muhammad Syahab. Syahab, ya, maaf. sama boleh Syihab, boleh Syahab. Saya Ibu Yuli dari Pasar Batang. Iya. Di pasar banyak batang. Pasar Batang nama daerah Bib. Bib, saya mau tanya Bib. Gimana caranya kita bisa mencintai Allah sedangkan kita bisa pas-pasang dalam ilmu kita Bib. Gimana caranya Bib? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ingin membagikan ilmunya tapi pas-pasan gitu Bib katanya Bib. Mau ngajak orang dekat kepada Allah. Iya, silakan Habib mau dijawab. Sebelum saya jawab, saya mau doain ibu-ibu. Mudah-mudahan yang ngantuk cepat berangkat haji. Sampai ke bandara doang. Jadi di antara tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah membantu orang yang ingin kembali dekat kepada Allah atau membantu orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat baik dan sangat bagus. Jadi nggak usah khawatir seperti tadi di awal dikatakan, oh saya takut dikatain sok alim. Saya takut dikatakan sok baik, sekali-sekali dijawab. Mendingan saya sok baik daripada kamu sok buruk. Kan betul? Betul gak? Ibu kalau mau tepuk tangan gak apa-apa. Artinya mengajak orang dalam kebaikan. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. misalnya contoh kita mengajak orang ke majelis, misal Ustadz Maulana punya majelis namanya Majelis Maulana. Ustadz Maulana punya majelis. Ibu-ibu atau bapak-bapak ngajak datang ke majelis beliau. Ketika ibu ngajak orang datang ke majelis tersebut, suatu saat ibu nggak bisa datang. Misal sakit kah, atau meninggal kah, atau apa saja yang kita berhalangan gak bisa hadir. Tapi teman ibu tetap hadir di majelis tersebut, maka ibu dapat pahala dan pahala seperti orang yang hadir, pahala dapat belajar majelis ilmu, pahalanya sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin doang. Bukan tepuk tangan, maksudnya biar datang majelis. Iya. Jadi membantu orang ta'awanu alal birri wa taqwa, artinya saling membantulah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan saling membantulah untuk apa? Untuk jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngajak orang sholat. Mungkin keluarga kita lah. Keluarga kita nggak usah ke jauh-jauh orang dulu. Keluarga kita dulu. Ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo zikir,
ayo dekat kepada Allah, ayo habis sholat duduk dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa namanya? Mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengajak untuk dekat kepada Allah, menasehati orang untuk dekat kepada Allah, apakah kita harus bagus? Enggak tentu. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kalau kita untuk menasihati orang dekat kepada Allah, menunggu kita itu harus sempurna, nggak akan pernah keluar nasihat yang bagus. Sebab kenapa? Nggak ada orang sempurna. Orang sempurna itu harus kita baik dulu, baru ngajak orang baik, maka nggak akan keluar nasihat yang baik. Kenapa? Tidak ada orang yang betul-betul baik. Jadi mengajak orang ibadah atau mengajak orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda. Di antara tanda-tanda yang banyak untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya mengajak orang untuk berdekat kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya tanda kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kan memang kewajiban sesama muslim untuk saling mengingatkan ya Bib. Kewajiban sesama muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Waduh, bener juga ya. Kadang komentator bola juga nggak bisa main bola. Masa harus bisa main bola dulu baru boleh berkomentar. Baik, Masya Allah. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih buat bertanya. Ibu yang mau bertanya, boleh Bu, angkat tangannya yang tinggi Bu. Oke baik, tadi sebelah kiri, sekarang biar adil. Lanjut ke sebelah kanan. Ibu, silakan Bu, namanya siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lili dari Jamaah Jumat Berkah Pasar Batang. Wah, tepuk tangan dulu dong Bu. Jumat Berkah Pasar Batang. Yang bayarin bisnya semua ini. Wah, kelihatan nih dari brosnya tuh. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Bener kan? Bener. Ini yang bayarin semua bisnya yang datang. Wih, keren, baik. Saya mau bertanya sama Ustadz Syam. Oke, silahkan Ibu. Katanya kalau kita merasa lebih mencintai dari Allah, kita merasa lebih kaya. Dan kita tidak merasa lebih dari Allah. Gimana itu? Caranya Ustadz Syam. Saya juga bingung gimana itu ya. Emang Ibu maksudnya apa Bu? Ada orang yang mencintai Allah. Lalu tapi orang dia ini merasa tidak kaya. merasa tidak kaya di hadapan Allah. Ya, Nggih. tapi merasa miskin. Merasa miskin di hadapan Ya, Allah, di hadapan nggih. Allah. Walaupun dia yang bayarin busnya. Ya, dia yang bayarin bisnya. Gitu. Tapi tidak merasa kaya ya Bu ya. Ya kan? Tapi kalau diposting di media sosial, Heeh. gimana itu termasuk lebih baik dari Allah enggak itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Pak Ustadz ngerti pertanyaannya? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Siap. Baik, saya mohon dijawab. Tabe guruku Habib Muhammad Saad Maulana Mas Mikdad penanya serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Fatir ayat 15, 16, 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fakir, kalian semua adalah tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan hanyalah Allah yang maha kaya dan maha terpuji.
Ayat ini mengajarkan kita dan bersambung dengan tema kita hari ini. Tanda orang yang mencintai Allah selanjutnya yang ditanyakan oleh Ibu Lili tadi dari Jumat Berkah. Subhanallah, maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu merasa miskin, fakir, butuh pertolongan Allah dan tidak merasa lebih kaya dari Allah. Maksudnya apa? Jangan merasa kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita semua fakir di hadapan Allah. Apa maksud fakir di sini? Senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekaya-kayanya orang kalau udah cinta sama sesuatu, dia pasti mau memiskinkan dirinya dengan sesuatu yang dicintainya. Misal, ada orang konglomerat tapi jatuh cinta sama perempuan kampung yang miskin. Subhanallah, ternyata perempuan ini mengatakan, aduh tipe saya nggak mau kalau sama orang kaya. Maka pasti orang kaya itu rela berpura-pura miskin di hadapan perempuannya. Kenapa? Jatuh cinta dia. Orang jatuh cinta kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia tidak mau merasa kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Efek yang pertama dari tidak merasa kaya adalah selalu butuh sama Allah. Efek yang kedua, tidak merasa kaya di hadapan Allah, artinya jangan pernah menganggap ada yang lebih kaya dari Allah. Jangan menganggap ada yang lebih kaya sehingga menghinakan diri di hadapan manusia. Siapa yang menghinakan diri di hadapan orang kaya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Subhanallah, hampir habis tuh. Siapa yang orang menghinakan diri di hadapan orang kaya? Kalau ada orang penting gitu kita Kalau ada orang kaya silakan. Kalau ada orang kaya, subhanallah, maka hilang 2/3 daripada agamanya. Supaya apa ini? Orang yang mencintai Allah, yang dianggap kaya dan maha kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia miskin di hadapan Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam jawabannya. Ibu Lili mudah-mudahan terjawab ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Masya Allah jawabannya luar biasa. Baik, sekarang saya kasih kesempatan lagi. Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Baik, selanjutnya. Wah ini nih tadi semangat sekali nih. Aku yang nunjuk ya. Oh boleh silakan. Bisa Yang mana? nggak ibu ini? Ah boleh silakan. Ya ditunjuk langsung sama Ustadz Maulana, silakan Ibu. Malah dia turun lagi. Ibu mau turun. Saran ke Ya udah sini Bu boleh. Ya, takut jatuh dia. Oh iya silakan. Silakan Bu, maju. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muzakirah. Kami dari Jamaah Jumat Berkah Pasar Batang. Saya mau Baik, tepuk bertanya, tangan dulu dong. Dari Pasar Batang di semuanya. Mau bertanya sama siapa? Ustadz Muhammad saya. Habib Muhammad Syahab ya? Baik. Muhammad Sahab. Sahab, ya. Oh baik, kalau gitu aku mundur. Tahu aja Ibu yang ganteng. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Siap, sama. Saya sangat mencintai Allah. Saya tidak takut akan kematian. Tapi saya takut karena saya masih punya anak kecil. Gimana Pak Ustadz? Baik, siap. Oh baik. Jadi sebenarnya nggak takut tapi takutnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah ini tidak takut akan kematian, malah merindukan. Betul pertanyaan Ibu tadi, cuman kalau dikatakan takut dengan anak ada Allah. Anak kita Allah yang jaga. Makanya ketika Nabi SAW mau meninggal itu Nabi sedih. Sedih bukan berarti sedih Nabi tidak mau ketemu Allah. Nabi itu rindu marhaban biliqa'i rabbi. Sampai Nabi mengatakan bersama malaikat Idrail dan Jibril, Sayyidina Jibril, ketika mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan dengan senyum, selamat datang, saya akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang Nabi sedihkan itu cuman masalah umatnya. Ini bagaimana umatku, sama kayak ibu. Ibu sedih ketika meninggalkan anak. Nabi Muhammad meninggalkan umat satu dunia. Itu yang disedihkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang soleh atau orang yang baik sebenarnya tidak harus takut dengan kematian. Kematian itu pasti datang. Mau sehat, mau sakit pasti datang. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, ad-dukhul fid dunya layyin, ad-dukhul fid dunya hayyin, wal khuruj minha syadid. Orang masuk ke dunia itu gampang. Ya. Cuman wal khuruj minha,
keluar daripada dunia tersebut berat. Kenapa? Cintanya sudah cinta kepada dunia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan isti'dad liyaumir rahil. Hidup kita ini cuman siap-siap untuk mati. Itu hidup kita. Ya. Bukan siap-siap untuk dunia, siap-siap untuk dunia, siap-siap untuk dunia. Tidak. Orang yang baik, orang yang soleh, walaupun hidup di dunia kita nggak harus miskin. Boleh kerja, boleh cari nafkah, boleh hidup di dunia, boleh. Allah yang kasih kita hidup di dunia. Tapi hidup di dunia itu untuk apa? Isti'dad liyaumil rahil. Untuk siap-siap akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Habib, pagi-pagi bikin merinding, Bib. Bener ya, kadang kita tuh ngerasa ini tuh punya kita, hasil kerja keras kita. Padahal kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa pulang. Semua gitu ya. titipan. Tadi Ustaz saya bilang, artinya kenapa fuqara? Karena kita waktu lahir telanjang. Meninggal betul. telanjang. Juga. Cuman ditutup pakai kain kafan aja. Jadi lahirnya telanjang, meninggal pun telanjang, nggak bawa apa-apa gitu. Waduh, Masya Allah. Ini jawabannya luar biasa. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syahab atas jawabannya. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.